Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman masih semangat kan belajarnya? Oke, di video ini aku mau ngajak lagi teman-teman buat latihan soal SKB, especially akuntansi dan keuangan. Dan seperti biasa aku juga bakalan ngasih FR atau bocoran dari teman-teman rekrutmen CPNS 2018 dan pengalaman pribadi aku sendiri. Oh ya teman-teman, untuk FR maupun soal-soal yang selama ini aku share di video aku ini, insya Allah relevan dengan jabatan analis keuangan pemerintah pusat dan daerah, analis pengelolaan keuangan ahli pertama, verifikator keuangan, pengelola anggaran, penata laporan keuangan, penata keuangan, dan jabatan-jabatan lain yang syarat formasinya adalah akuntansi. Walaupun juga ada sebagian kecil yang kaitannya dengan mungkin pengadaan barang dan jasa atau analis investasi atau jabatan yang lain yang mungkin aku nggak familiar, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Nanti kalau bisa insya Allah aku jawab. Kalau aku nggak bisa insya Allah nanti aku bakal jadiin bahan diskusi aku dengan teman-teman. Satu lagi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin ujian SKB-nya tanggal 1 atau 2 September, aku takut aku belum sempet ngasih video pembahasannya. Tolong teman-teman belajar dulu tentang perbankan, fungsi bank sentral, fungsi bank konvensional, dan juga perkoperasian serta ekonomi makro maupun mikro, karena itu udah ada sebenarnya di benak aku, cuma belum aku bisa realisasikan dalam bentuk video. Teman-teman bisa belajar dulu ya. Di video ini kita bakal ngupas tentang perpajakan ya teman-teman, karena dari FR aku yang pertama dan FR yang akan aku bagikan nanti, kemudian dari pengalaman aku pribadi juga banyak soal-soal tentang perpajakan baik teori maupun hitungan. So, dan skip this video, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, serta share agar aku semakin semangat bikin videonya. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Mari kita baca FR-nya. Ini ada FR dari grup SKB Akuntansi 2018 ya teman-teman. Kita baca. Kalau basicnya formasi yang dilamar sama dengan pendidikan terakhir teman-teman, saya kira teman-teman pasti bisa. Kalau SKB-nya pakai chat. Soalnya hitung-hitungannya dikit. Saya tadi aja bisa review ulang satu-satu karena waktunya masih 30 menitan. Fanhar. Enggak sih, lebih ke akuntansi negara, tentang pajak, tentang akuntansi sektor publik, APBN, APBD gitu-gitu. Nah, itu ya teman-teman, FR-nya dari Mas Farhan di grup SKB Akuntansi. Mari kita lanjut ke pembahasan soalnya. Ayo teman-teman, lanjut ke latihan soalnya. Untuk soal yang pertama, perhatikan data berikut. Ini ada pendapatan kena pajak sama tarif pajaknya. 0 sampai 25 juta 10%, 25 juta sampai 50 juta 15%, 50 juta sampai 75 juta 30%. Tabel di atas menunjukkan sistem pemungutan pajak yang bersifat A. Degresif, B. Progresif, C. Proporsional, D. Tetap, atau E. Tertimbang. Jawaban yang benar adalah B ya teman-teman, adalah tarif progresif. Tarif pajak itu ada tarif proporsional, yaitu menggunakan persentase yang tetap dan pengenaan pajak. Kemudian ada tarif degresif, menggunakan persentase menurun untuk mengenakan pajak. Ada konstan, yaitu tarif pajak yang tetap. Dan ada progresif, menggunakan persentase yang naik untuk pengenaan pajak. Lanjut ke soal nomor 2. Jenis pajak berikut yang merupakan tarif tetap adalah A. Pajak penghasilan atau PPh, B. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, C. Pajak pertambahan nilai atau PPN, D. Pajak kendaraan, atau E. Bea materai. Jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu bea materai. UU nomor 13 tahun 1985 yang selanjutnya dilaksanakan dengan peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 2000, tarifnya adalah 3.000 dan 6.000. Tarif ini merupakan tarif tetap.
Lanjut ke soal nomor 3. Apabila seseorang tinggal di luar Indonesia tetapi dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia, maka pemerintah Indonesia menganut A. Asas domisili, B. Asas pemerataan, C. Asas kebangsaan, D. Asas kekeluargaan, atau E. Asas sumber. Jawabannya adalah C, teman-teman, asas kebangsaan. Asas pemungutan pajak di Indonesia ada asas wilayah, yaitu wajib pajak memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Kemudian ada asas kebangsaan, berdasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Ada asas sumber, pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Asas umum, pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Kemudian asas yuridis, pemberlakuan asas yuridis ada pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Asas ekonomis, pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Setiap wajib Untuk asas finansial, yaitu setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan. Lanjut ke soal nomor 4. Pendapatan negara di bawah ini merupakan pendapatan pajak dalam negeri, kecuali A. Pendapatan bea masuk, B. Pendapatan cukai, C. Pendapatan pajak bumi dan bangunan, D. Pendapatan pajak penghasilan, E. Pendapatan pajak penjualan atas barang mewah. Jawaban yang tepat adalah A, teman-teman, yaitu pendapatan bea masuk. Nah, di bawah ini adalah pendapatan negara dalam negeri. Ada pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah, pendapatan atas pajak bumi dan bangunan, ada pendapatan cukai, kemudian pendapatan pajak lainnya. Sedangkan pendapatan bea masuk termasuk dalam pendapatan pajak perdagangan internasional. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Berikut yang dimaksud dengan self-assessment system sebagai salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah A. Petugas pajak mendatangi wajib pajak untuk memungut pajak. B. Dipungut oleh pihak ketiga dengan melampirkan bukti potong pajak. C. Wajib pajak menghitung dan membayar pajak sendiri. D. Pajak dibayarkan oleh perusahaan tempat pemberi pekerja. E. Pajak dihitung oleh pemerintah daerah. Jawaban yang benar adalah C. Wajib pajak menghitung dan membayar pajak sendiri. Kemudian, tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Kemudian ada self-assessment system, sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak bersangkutan. Yang ketiga adalah withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan juga bukan fiskus. Soal ke-6. Terhadap kekurangan pajak yang terutang dikenakan bunga sebesar titik-titik persen per bulan. A3, B2, C1, D1,5 atau E setengah. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atau SKP DKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan. Dihitung dari pajak yang kurang atau sanksi administrasi berupa biaya dihitung dari pajak yang terlambat dibayar paling lama 24 bulan. Soal nomor 7. Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah
A. Adanya kontraprestasi langsung yang didapat. Ini tidak ya teman-teman, karena kontraprestasi dalam pajak adalah tidak langsung. Kemudian ada B. Tidak harus didasarkan undang-undang. Ini juga salah, karena pajak harus didasarkan undang-undang. Yang C. Sifatnya dapat dipaksakan. Nah, ini nih yang benar nih. D. Untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Bukan buat ini aja ya teman-teman. Yang E. Melihat status pelaku wajib pajak. Jawaban yang benar adalah C ya teman-teman. Lanjut ke soal yang nomor 8. Yang termasuk hukum pajak formal adalah A. Tata cara pendaftaran PKP. B. Siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak. C. Segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak. D. Tarif pajak. E. Peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak. Jawabannya adalah A. Tata cara pendaftaran PKP. Hukum pajak formal sendiri pengertiannya adalah hukum perpajakan yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum perpajakan formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang perpajakan, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Contohnya yaitu tata cara perpajakan. Kemudian hukum pajak material yaitu hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang akan dikenakan pajak atau subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa jumlah yang harus dibayarkan yaitu atau tarif pajak. Contohnya yaitu hukum perpajakan material adalah pajak penghasilan atau PPh dan PPN ya. Nomor 9, berapakah tarif PTKP yang berlaku untuk tidak kawin dan tidak punya anak? Yaitu A. 36 juta, B. 54 juta, C. 58.500.000, D. 63 juta, atau E. 67 juta 500. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Tolong update regulasi pajak terbaru di bawah ini. Lanjut ke soal yang ke-10. Berikut ini yang termasuk pajak daerah tingkat 1, yaitu A. Pajak kendaraan bermotor, B. PBB pertambangan, C. Pajak restoran, D. Bea materai, atau E. Pajak hotel. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak daerah tingkat 1 yaitu pajak provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Kemudian ada pajak rokok juga. Selanjutnya ada pajak daerah tingkat 2 atau pajak kota atau kabupaten, ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam, dan batuan, pajak parkir, air tanah, sarang burung walet, pedesaan perkebunan, perolehan hak atas tanah, dan bangunan. Lanjut ke soal nomor 11. Pak Rudi adalah WPOP yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP sejak 20 September 2015. Beliau bekerja di PT Citra Jaya sejak 1 Oktober 2015. Data perhitungan PPh 21 beliau adalah sebagai berikut. Gaji 10 juta per bulan, banyak ya. Iuran pensiun 100 juta. Beliau 100 ribu maksudnya. Kemudian beliau menikah tapi belum mempunyai anak. Berapakah PPh 21 sebulan? Nah, ini ada pilihan jawabannya. Kita langsung ke cara menghitungnya ya teman-teman. Gaji sebulan yaitu 10 juta. Kemudian pengurungannya ada biaya jabatan 5% dikali 10 juta, hasilnya 500 ribu. Kemudian iuran pensiunnya 100 ribu. 500 ribu ditambah 100 ribu yaitu 600 ribu. Itu adalah jumlah pengurangannya. Kemudian 10 juta dikurangi 600 ribu, hasilnya 9.400.000. Itu adalah penghasilan neto sebulan. Untuk penghasilan neto setahun itu hasil dari 9.400.000 dikalikan 12 bulan.
Hasilnya 112.800.000. Kemudian ini akan dikurangi oleh PTKP, yaitu wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, dan ditambah beliau kawin ada tambahan 4.500.000. PTKP setahun menjadi 58.500.000. Kemudian dari neto setahun dikurangi PTKP setahun, hasilnya adalah PKP atau penghasilan kena pajak. 112.800.000 dikurangi 58.500.000, hasilnya 54.300.000. Itu adalah PKP setahun. Kemudian PPh 21 setahun, hasilnya adalah 3.145.000. Itu menggunakan tarif progresif ya teman-teman. Nah, ini tarif progresifnya. 5% dikali 50 juta, yaitu 2.500.000. Kemudian ada sisa 4.300.000, itu dikalikan 15%, hasilnya 645.000. 2.500.000 ditambah 645.000, hasilnya 3.145.000 rupiah. Kemudian ini adalah PPh setahun dibagi 12 bulan menjadi 262.083. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal 12. Toko ABC menjual 20 kulkas, harga per unitnya adalah 6 juta. Berapakah PPN terutang toko ABC yang wajib disetorkan? A. 6 juta, B. 12 juta, C. 24 juta, D. 48 juta, atau E. 3 juta. Nah, ini perhitungan sederhana ya teman-teman. Jawabannya adalah B. Ini perhitungannya adalah dasar pengenaan pajaknya 20 juta dikali 6 juta, hasilnya 120 juta. Kemudian PPN-nya 10% dikali 120 juta, yaitu 12 juta. Lanjut ke soal nomor 13. Fungsi pajak di sektor publik yakni merupakan alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat ke kas negara yang disebut A. Fungsi controller, B. Fungsi budgeter, C. Fungsi annualer, D. Fungsi regular, E. Fungsi regulasi. Jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu fungsi budgeter. Fungsi pajak itu ada fungsi budgeter atau finansial, yaitu sumber pemasukan ke keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Fungsi reguler yaitu pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial ekonomi. Kemudian ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi distribusi. Pajak digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah fungsi stabilisasi. Pajak digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatur inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Lanjut ke soal yang ke-14. Berapa persenkah pungutan untuk PPh 23 untuk imbalan jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan bagi yang tidak ber-NPWP? A. 15% dari jumlah bruto, B. 10% dari jumlah bruto, C. 6% dari jumlah bruto, D. 4% dari jumlah bruto, atau E. 2% dari jumlah bruto. Ingat ya teman-teman, ini yang ditanyakan adalah bagi yang tidak ber-NPWP. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu 4% dari jumlah bruto. Tarif PPh 23 untuk jasa akuntansi yaitu 2% kali jumlah bruto, karena ini tidak ber-NPWP jadi tarifnya menjadi 100% dikali tarif sebelumnya, yaitu 4% dari jumlah bruto. Sedangkan untuk PPh 23 itu ada dua tarif, yaitu 15% dan 2%. Teman-teman bisa dibaca lagi materinya. Soal ke-15.
SWOT adalah singkatan dari, ini udah jelas ya teman-teman, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jangan lupa berdoa, sedekah, dan berbanyak ibadahnya teman-teman. Semoga teman-teman termasuk salah satu orang yang beruntung untuk menjadi ASN di 2020 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.